Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 3F subtema 2, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Pembelajaran 5. Ayo berdiskusi, perhatikan gambar. Apa pendapatmu terhadap sikap Tony yang membiarkan lampu dan kipas angin tetap menyala ketika ia tidur? Ayo mengamati. Perhatikan gambar. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari sumber yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan energi. Hemat energi di sekolah. Hidup hemat artinya tidak boros dan tidak berlebihan. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, hemat energi juga dapat digunakan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Manfaat penghematan energi antara lain mengurangi biaya dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sekolah membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk menunjang berbagai kegiatan. Misalnya energi listrik untuk menyalakan lampu, kipas angin, atau alat percobaan. Langkah sederhana untuk menghemat energi dalam kegiatan sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Bukalah tirai jendela agar cahaya dapat masuk dan ruangan menjadi lebih terang. Dengan demikian, kita dapat mengurangi penggunaan lampu. 2. Bukalah jendela sehingga pertukaran udara menjadi lancar dan ruangan tidak panas. 3. Tutuplah keran air di kamar mandi sekolah jika sudah tidak digunakan. 4. Gunakanlah komputer sekolah seperlunya. Matikan jika sudah tidak digunakan. 5. Lepaskan steker atau stop kontak jika alat listrik sudah tidak digunakan. Ayo berhitung. Masih ingatkah kamu cara menentukan lama kejadian berlangsung? Perhatikan, ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 6.30. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Penyelesaian, waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Ibu selesai mencuci 55 menit setelah pukul 6.30. Jadi, 6.30 dikurang 55, artinya 6.85, yaitu pukul 7 lewat 25 menit. 85 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi, ibu selesai mencuci pada pukul 7.25. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan 3 contoh sikap hemat energi di sekolah. 2. Berilah tanda centang pada sikap hemat energi dan tanda silang jika bukan sikap hemat energi. A. Menyalakan lampu ketika tidur. B. Membiarkan keran air menyala terus ketika mencuci sepeda. C. Mencuci menggunakan mesin cuci sehingga cucian kotor sudah banyak. D. Mematikan lampu sebelum keluar ruangan. E. Menyalakan televisi seharian. F. Membiarkan pintu kulkas terbuka lama. G. Membuka pintu dan jendela ketika AC menyala. 3. Beberapa alat elektronik menyala dalam waktu sebagai berikut. Alat elektronik. 1. Penanak nasi. Mulai dihidupkan 5.45, dimatikan 7.00. Kipas angin mulai dihidupkan pukul 12.15, dimatikan pukul 14.00. Mesin cuci mulai dihidupkan pukul 8.30, kemudian dimatikan pukul 10.00. Setrika mulai dihidupkan pukul 15.30, kemudian dimatikan pukul 16.15. A. Tentukan lama setiap alat dihidupkan. B. Alat apakah yang paling lama dihidupkan? C. Alat apakah yang paling sebentar dihidupkan? D. Sebuah kompor listrik mulai dihidupkan bersamaan dengan penanak nasi selama 45 menit. Pukul berapakah kompor listrik dimatikan?
4. Nina dan keluarga pergi ke kota A ke kota C melewati kota B. Mereka berangkat dari kota A pukul 8.15 dan sampai di kota B pukul 9.50. Di kota B mereka beristirahat selama 45 menit. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota C. Mereka sampai di kota C pukul 11.55. A. Manakah perjalanan yang lebih lama dari kota A ke kota B atau dari kota B ke kota C? B. Pukul berapa mereka mulai melanjutkan perjalanan dari kota B? C. Berapa lama total perjalanan Nina dan keluarganya? Pembelajaran 6. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kamu menyanyi, terjadi perubahan dari energi gerak pada pita suara menjadi energi bunyi. Mendapat manfaat dari perubahan energi merupakan hak setiap orang. Selain bermanfaat yang diperoleh, terdapat kewajiban yang harus dilakukan yang berhubungan dengan manfaat itu. Diskusikan dengan teman sebelahmu mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pemanfaatan energi. Ayo berhitung, ayo lengkapi tabel berikut. Perhatikan tabelnya ya, anak-anak dapat melengkapi tentang mulai waktu kegiatan atau mulai dipakai mesin listrik atau selesai dipakai mesin listrik, dan terakhir lama dipakai mesin listrik. Bisa dihitung dengan cara mengurangi jam yang lebih besar. Kemudian anak-anak dapat mendapatkan hasilnya dengan cara pengurangan terlebih dahulu. Alat elektronik mana yang paling lama dipakai? Alat elektronik mana yang paling sebentar dipakai? 1. Tuliskan 3 contoh perubahan energi pada alat-alat yang kamu gunakan setiap hari. Jelaskan juga manfaat alat tersebut. 2. Tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban dalam manfaat energi atau perubahan energi. 3. Jawablah soal-soal berikut. Ibu membuat kue menggunakan beberapa alat listrik. Untuk mencampur adonan, ibu menggunakan mixer mulai pukul 15.30 sampai dengan 16.15. Adonan yang sudah dicetak kemudian dipanggang di dalam oven listrik mulai pukul 16.30. Kue matang pukul 17.45. Alat apakah yang lebih lama digunakan? Berapa menit perbedaan waktunya? B. Nina membaca buku di kamar pada malam hari. Nina pun menyalakan lampu baca. Ia mulai membaca pukul 20.25. dan selesai pukul 21.15. Karena udara terasa panas, Nina menyalakan kipas angin selama 30 menit, mulai pukul 20.30. Selesai membaca, Nina mematikan lampu dan segera tidur. Apakah kipas angin masih menyala ketika Nina tidur? Di antara kipas dan lampu, manakah yang dinyalakan lebih lama? Demikian pembelajaran 5 sampai dengan 6 kita kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.